Halo, jumpa lagi di channel Sony Adam Saputra. Kali ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Kenapa sesuai judul di YouTube, aku akan memberikan sebuah pengetahuan baru ya. Judulnya adalah efek Dunning-Kruger. Aku nggak tahu gimana cara pembacaannya ya. Kalau tidak salah ya sekitaran, kita anggap saja Dunning-Kruger gitu ya. Jadi efek Dunning-Kruger mungkin untuk orang-orang yang berkutat di psikologi mungkin ini nama yang sudah tidak asing gitu ya. Jadi grafik Dunning-Kruger itu merupakan grafik kognitif. Jadi kayak grafik yang menggambarkan pengetahuan kognitif manusia kayak gitu. Nah, kenapa kok penting sekali untuk dibicarakan? Karena aku merasa akhir-akhir ini banyak orang yang, terutama dengan adanya medsos ya, terutama dengan adanya sebuah media di mana kita bebas untuk menyuarakan pendapat kita, di situ menjadi adanya sebuah super ilusif. Jadi kayak apa ya, pemahaman yang berlebihan terhadap sebuah hal gitu ya, terhadap sebuah ilmu terutama. Dan grafik Dunning-Kruger ini bisa digunakan untuk segala macam hal, mulai dari pendidikan, mulai dari pemahaman terhadap ilmu tertentu, baik itu ilmu sains maupun ilmu non sains, sosial, ilmu metafisik, mungkin ilmu spiritual, ilmu agama juga bisa. Artinya semua hal yang menggunakan kognisi atau otak untuk berpikir itu bisa di-relatable-kan dengan grafik ini gitu. Jadi mungkin perlu aku bacakan dulu definisinya. Jadi gini, jadi efek Dunning-Kruger ini adalah suatu bias kognitif ketika seseorang yang tidak memiliki kemampuan mengalami superioritas ilusif. Artinya ia merasa kemampuannya lebih hebat daripada orang lain pada umumnya. Bias ini diakibatkan oleh ketidakmampuan orang tersebut secara metakognitif untuk mengetahui segala kekurangannya, atau dengan kata lain, orang ini atau manusia ini kurang dalam pengetahuannya sehingga baru dapat sedikit pengetahuan dia sudah langsung merasa hebat. Itu yang sangat banyak terjadi di negara kita, atau di mana saja sih terutama. Tapi kan kita sehari-hari kita selalu disuguhi oleh berita-berita yang subjektif, yang apa ya, yang berkeliaran di timeline. Kemudian ada orang yang merasa paling benar, ada yang merasa paling hebat dari segala-galanya, ada yang merasa tidak bisa disalahkan. Dia beranggapan bahwa semua argumennya itu benar karena ilmunya benar atau gitu ya. Artinya di sini ada kayak bias pemahaman tadi loh. Jadi ada misalnya orang yang baru belajar sesuatu, misalnya aku habis belajar matematika nih, kemudian baru sekitar 1 semester udah punya banyak kemampuan, terus aku jadi sok-sokan, jadi kayak super hebat dalam matematika gitu, kayak ngerjain semua itu, show off kemana-mana. Terus sudah sampai di level ini, biasanya kita jadi mengejek atau membuli orang-orang yang tidak bisa matematika, padahal baru di level yang ini ya, di level yang kecil ini gitu. Dia masih panjang sebenarnya perjalanan untuk menjadi ahli matematika, tapi dia merasa sudah memiliki banyak sekali pengetahuan tentang matematika, dan itu digunakan untuk mengejek dan mencaci-caci maki orang yang tidak bisa matematika gitu. Ada orang yang dia merasa tidak salah mengartikan matematika, dia serang habis-habisan gitu. Jadi bisa digunakan untuk macam-macam ya, terutama mungkin yang paling sering adalah yang sebenarnya membuat
aku tergelitik untuk membuat video ini adalah tentang, ya tahulah ya, tentang fenomena yang sedang terjadi di Indonesia, kayak sebuah ideologi gitu ya, kita yang menyebutnya sebuah ideologi. Itu ada orang-orang loh, beberapa kelompok itu dia baru mendengar sedikit, baru belajar sedikit dari sumber yang tidak tentu juga, dia sumbernya gak jelas juga, tapi itu jadi kayak pegangan gitu. Dan itu kemudian dia jadi super hebat dalam segala hal, nggak mau dikasih tahu, nggak mau di debat, nggak mau di apa-apa, yang jadi keras kepala gitu. Jadi sebenarnya ini adalah fase yang paling bahaya dalam mempelajari sesuatu, adalah fase 2 dari grafik Dunning-Kruger ini. Jadi ada grafik ini, ada grafiknya ya, kayak gini, kelihatan enggak? Nah di situ yang paling bawah itu fase pertama, yaitu dimana orang belum tahu apa-apa tentang sebuah pemahaman apapun itu ya. Jadi dia belum punya pengetahuan, jadi dia masih awam. Kemudian di fase 2 langsung grafiknya langsung naik ekstrim. Inilah fase 2 yang paling berbahaya, yaitu fase dimana ketika secara pengetahuan dia belum terlalu master, cuman karena itu tadi, karena ada kaget secara kognitif, dia langsung menjadi super confidence, jadi percaya dirinya sangat tinggi sekali gitu loh. Itulah yang disebut dengan fase 2 efek Dunning-Kruger, dan itu fase yang paling bahaya. Kenapa? Karena seumur hidup kita itu bisa bercokol di situ. Seumur hidup manusia ini kita bisa hanya stay di fase 2 saja, karena tidak ada yang bisa mengubah manusia selain dirinya sendiri. Kalau sudah ada di fase 2, karena level confidence-nya itu tinggi sekali, maka dia menegasikan segala input dari orang lain untuk berubah gitu ya. Dikasih tahu hal yang benar, dia tidak mau karena dia merasa yang paling benar gitu. Ini adalah sebuah bias yang paling berbahaya, terutama di saat-saat ini, ketika ya tahulah hal-hal yang begini ini bisa membuat perpecahan di mana-mana sebenarnya, karena saking berbahayanya gitu loh. Dan harusnya pemerintah atau ini diajarkan biar tahu yang mana yang salah dan yang mana yang benar gitu loh. Susahnya di situ memang. Nah, di grafik titik selanjutnya dari grafik Dunning-Kruger ini, yaitu di fase 3, 4, 5, 6. Di fase berikutnya, setelah fase yang paling tinggi tadi, grafik pemahaman kita akan menurun. Jadi ketika misalnya kita tahu apa ya, misalnya tahu tentang tahu tentang gempa bumi misalnya. Kita tahu tentang gempa bumi, misalnya kemarin nih ada gempa bumi di nggak usah gempa bumi deh, tentang dentuman di Krakatau kemarin. Nah, kita yang tidak tahu, kita mencari tahu, akhirnya kita sampai di fase 2 dimana kita sok tahu gitu ya. Kita sok tahu, kita merasa paling benar, kita sebarkan ke semua sosial media, kemudian orang lain percaya dan seterusnya. Ada juga yang tidak percaya dan seterusnya. Kemudian kalau kita berhenti di sini, ya selamanya kan seperti itu. Tapi ada yang namanya momen dimana grafik Dunning-Kruger ini bisa berjalan terus, yaitu ketika kita sampai atau bertemu dengan
momen kognitif yang lain. Jadi kayak misalnya habis kita jadi sok tahu itu, kemudian kita dapat insight lagi yang baru, oh ternyata aku salah gitu. Jadi ada yang salah dan dari pandanganku yang pertama, sehingga aku membenarkan pandanganku yang pertama, sehingga grafiknya turun. Jadi turun berarti confidence levelnya turun, tapi sembari confidence levelnya turun, kita akan menjadi semakin expert, kita akan semakin master gitu. Ketika nanti sampai pada akhirnya kita semakin tahu, kita semakin paham, kita semakin ngerti pengetahuan yang sejati. Maksudnya kalau memang tentang dentuman tadi, berarti kita benar-benar tahu, oh sudah jelas sekali bahwa dentuman ini dari sini ini gitu ya. Sudah bisa dibuktikan secara empiris, sudah bisa dibuktikan secara macam-macam gitu. Sehingga level confidence kita di fase 6, di fase terakhir nanti meningkat lagi ke atas, tapi tidak setinggi yang di fase 2 tadi gitu. Jadi artinya yang bisa disimpulkan dari grafik Dunning-Kruger ini adalah bahwa orang yang tidak tahu apa-apa atau orang yang inkompeten itu cenderung menilai tingkat kemampuannya secara berlebihan, dan pada saat yang bersamaan dia tidak mengetahui kemampuan yang sejati. Maksudnya dia tidak tahu sebenarnya itu tuh benar atau salah, atau berdasar apa, sejatinya bagaimana, itu sebenarnya dia tidak tahu gitu loh. Jadi jika memang kalian bertemu dengan orang-orang yang kelihatannya kok sok tahu, ya udah berarti dia, oh ini orang lagi ada di fase 2 gitu ya. Jadi biarkan dia mengalami efek, kalau di Lestari bilang efek, bukan efek, bifurkasi ya. Biarkan dia mengalami efek ininya ya, lupa gue ininya ya istilahnya. Pokoknya bertemu dengan sebuah momentum di mana dia harus belajar lagi lebih dalam gitu. Itu sih sebenarnya tugas kita. Jadi kalau kita tahu sesuatu, jangan langsung kita kasih tahu orang lain, yaitu dicari tahu dulu sampai benar-benar paham sekali, dan berdiskusi dengan orang, mencari ilmu itu kan banyak ya. Makanya orang-orang bilang, wah nih orang nggak pernah piknik nih. Kenapa? Karena pengetahuannya cuma di situ-situ aja, jadi bandnya kecil gitu. Beda kalau misalnya orang udah berjalan-jalan, udah jauh, udah punya pengalaman, jam terbang tinggi, dia kan bisa menilai sesuatu lebih bijaksana karena dia sudah pengetahuannya sudah banyak gitu. Jadi semakin banyak pengetahuan, orang akan semakin bijaksana gitu ya. Tidak lagi menyalah-nyalahkan sesuatu, tidak lagi tidak seperti yang level fase 2 tadi ya, yang benar-benar menggebu-gebu untuk mempertahankan bahwa dia benar. Jadi ego yang tinggi itu harus diruntuhkan untuk mencapai level mahir atau expert gitu ya. Mungkin itu sebenarnya tadi grafik Dunning-Kruger itu sudah gue bahas di bukuku yang judulnya Berdamai dengan Takdir. Mungkin nanti kapan-kapan bisa aku bedah lagi seperti mungkin yang kemarin membedah buku Lantak. Sekarang mungkin di minggu depan atau di kapan-kapan ya nanti aku akan membahas tentang buku ini, tentang Berdamai dengan Takdir. Tapi sebelumnya mungkin kapan-kapan juga aku akan membahas tentang apa sih bedanya antara religius dengan spiritual gitu ya, karena itu juga sangat penting dalam kaitannya dengan pemahaman kita untuk membedakan kedua itu, karena sangat berbeda gitu. Mungkin sekian dari sekian dari aku. Ada salahnya minta maaf gitu ya, tapi kalau aku harap kalian lebih
mengerti fenomena yang terjadi di masyarakat, di sosial media terutama. Jadi ya sudah. Jadi kalau ada sesuatu jangan langsung dipercaya, jangan langsung jangan langsung jadi ahli di bidang itu gitu. Siapa tahu kamu masih butuh banyak belajar gitu untuk mendalami hal tersebut, karena ilmu itu berlapis-lapis seperti bawang gitu ya. Jadi ada level yang permukaan. Jadi kalau kita belajar tuh cuma di permukaan toh, tapi sebenarnya ada ilmu yang ada di dalam. Jadi intinya itulah yang kita cari, adalah bagaimana kita belajar itu sampai ke intinya untuk segala macam hal gitu ya. Oke, makin lama makin ngelantur, tidak semakin panjang videonya. Oke, selamat terima kasih telah menonton dan salam random.